see what I see? Halo warga Sukawedi, namaku Rahel. Cerita yang akan aku bawakan ini adalah cerita dari Putri, salah satu teman sekelas anakku. Waktu itu dia mengalami pengalaman yang kurang mengenakan dan masih jadi trauma di hidupnya dia. Waktu dia berada di sekolah. Cuman saat itu memang bukan pelajaran sekolah ya. Jadi Putri ini kan dia dapat tugas dari sekolah. Nah waktu dia cari-cari bukunya ternyata dia baru ingat kalau bukunya ini dia simpan di laci meja dalam kelas. Terus dia ngomong lah sama mamanya kan, kalau minta tolong dianterin ke sekolah buat ngambil bukunya karena besok pagi itu tugasnya memang sudah harus dikumpulin gitu loh. Waktu itu mungkin kejadiannya sekitar jam 7 malam kali ya. Akhirnya mamanya sama si Putri ini pergilah ke sekolah kan. Nah di sana mereka ketemu dengan dua security, yang satu cowok, yang satu cewek. Yang cewek ini namanya Bu Yati. Nah karena memang nggak tahu ya, security di sekolah yang namanya Bu Yati ini memang orangnya friendly sih, aku akuin. Karena aku pun setiap kali datang ke sekolah tuh dia orangnya ramah, baik, suka ngajak ngobrol gitu. Nah waktu mamanya ini ngobrol sama si Bu Yati ini, si Putri kan nungguin kan di sebelah mamanya. Terus kok lama banget ngobrolnya, kayak asik aja mereka berdua gitu. Memang posisi pintu sekolah itu sempat dibukain sama Bu Yati kan. Terus nggak tahu gimana Bu Yati sama si mamanya Putri ini malah keasikan ngobrol gitu. Akhirnya si Putri ngomong, "Mah, ayo mah kita ambil bukunya ke dalam." Cuman mamanya ngejawab, "Ih bentar ya. Mungkin lagi seru kali ya gosipnya." Akhirnya si Putri mikir, udahlah aku masuk ke dalam sendiri aja deh. Toh kan udah dibukain kan sama Bu Yati, dan daripada kelamaan di sini, aku juga belum bikin PR kan. Akhirnya si Putri ini masuklah ke dalam kelas itu sendiri. Nah posisi dalam kelas itu semua lampunya kan memang dimatikan. Cuman karena lampu di luar kelas itu nyala, jadi masih kelihatan lah. Akhirnya Putri ke kelasnya, dia buka pintu, dia langsung menuju ke meja belajarnya kan. Sorry, bukan meja di dalam kelasnya itu. Dia lihat memang masih ada bukunya di dalam laci itu, dia ambil. Cuman waktu dia selesai ambil bukunya itu, dia tiba-tiba ngerasa suasananya tuh kayak mencekam gitu, dan dia merinding gak habis-habis. Dia lihat ke sekelilingnya dia, gak ada apa-apa sih. Cuman waktu dia melangkah, baru satu kali melangkah, gak tahu dari mana asalnya, muncul ada sosok pocong di depan kelas. Dalam artian, kalian pasti masih inget ya, kalau posisi kelas itu kan rata-rata semuanya sama. Papan tulis, di sudut itu ada meja guru. Nah si pocong ini dia berdiri di samping meja guru itu, berdiri. Lalu yang anehnya lagi, di bagian kaki pocong itu ada kuntilanak yang sedang tidur. Jadi tidur terlentang gitu. Dan si Putri dia hampir gak bisa gerak sama sekali. Dia lihat
muka pocongnya itu kayak hancur gitu kan. Cuman gak ada darahnya, jadi hancurnya seperti gosong. Tapi muka kuntilanaknya itu gak kelihatan karena semuanya ditutupi rambut. Jadi rambutnya itu di atas mukanya dan ke badannya gitu. Akhirnya si Putri dia coba sekuat tenaga buat gerakin kakinya. Setelah dia berhasil mencapai pintu kelas dan waktu dia hampir keluar dari kelas, dia ngerasain kayak ada seseorang yang pegang bahunya dia dan bilang, "Mau kemana? Main dulu yuk." Takutnya udah kayak apa, si Putri langsung lari, dia gak peduliin lagi suara-suara itu, dia langsung lari keluar kelas. Baru aja mau sampai di depan pintu, jadi kan di gedung itu kan ada pintunya juga kan, gedung sekolah itu. Nah, posisi Bu Yati sama mamanya itu kan berdiri di depan pintu sekolah, bangunan sekolah itu kan. Masih ngobrol nih. Tapi waktu itu Putri langsung freeze, dia diem, dia gak bisa ngomong. Waktu dia lihat mamanya yang masih asik ngobrol sama Bu Yati itu, tangannya gandeng kuntilanak. Mamanya itu gandeng tangan kuntilanak. Dan kuntilanaknya itu sekarang dia sedang ngeliatin Putri. Jadi posisinya mukanya itu udah gak ketutupan rambut lagi. Dan mukanya itu adalah mukanya Putri. Gila sih kalau aku ngebayanginnya. Wow. Dan Putri cuman bisa bilang, "Mah, cuman gitu, nggak bisa ngomong selain kata ma gitu, dia nggak bisa ngomong. Nah, waktu itu kan mamanya kan noleh kan sama si Bu Yati itu ke arah suara yang manggil kan. Terus mamanya bingung, "Hah? Loh, Putri? Kok kamu ada di situ?" Dan posisi tangannya tuh masih ngegandeng tangan kuntilanak itu. Terus si Putri cuman nunjuk-nunjuk ke arah kuntilanak itu kan, itu mah, itu katanya gitu. Cuman waktu mamanya noleh ke arah yang ditunjuk Putri kan, dia noleh ke samping kiri waktu itu karena kan dia gandeng pakai tangan kiri. Itu mamanya nggak lihat apa-apa. Dan entah gimana ceritanya si kuntilanak itu juga hilang gitu aja. Terus si Putri ngomong, "Ayo Ma, kita pulang yuk." Nah ya udah kan, karena ngelihat Putri yang sudah pucat dan panik kayak gitu, akhirnya mamanya pamitan, terus mereka pulang. Sampai di rumah Putri sempat cerita kejadian apa yang dia alamin gitu. Cuman mamanya ya nggak percaya gitu aja lah apa yang dialamin Putri. Mungkin anaknya saking ketakutan dengan suasana yang gelap, sendirian di dalam kelas gitu, jadi dia berhalusinasi. Besoknya waktu Putri sekolah, dia nekat tanya kan sama security yang jaga saat itu. Emang udah beda, bukan si Bu Yati lagi. Shiftnya kan beda-beda ya kalau security. Terus dia ceritalah apa yang dia alamin. Security-nya cuma bilang gini, "Oh ya, di sekolah ini memang ada beberapa penunggunya. Banyak, salah satunya memang di kelas kamu," kata dia gitu. Itu ada memang kuntilanak sama pocong tuh paling banyak di sini. Jadi kuntilanak sama pocong itu nggak cuma satu, pocong satu kuntilanak tuh enggak. Ada banyak kuntilanak di situ, sama pocong juga ada banyak, kata security-nya. Wah gila sih. Ya, abis itu ya udah gitu aja. Dan untungnya Putri udah nggak pernah ngalamin kejadian aneh lagi sih sejak saat itu, atau mungkin belum ya. Segitu dulu cerita dari Putri. Semoga bisa menambah asupan horor harian kalian para warga Sukawedi.
See you when I see you. Dadah.